Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 12030505158 dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan proses penyusunan naskah akademik. Pengertian naskah akademik, Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pengertian penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan kegiatan ilmiah yang dicirikan empiris, rasional, dan abstraktif. Dalam hubungan dengan ciri demikian, penelitian sosial secara tradisional selalu dikaitkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian hukum, menempati posisi penting dalam penyusunan naskah akademik. Mengingat naskah akademik pada dasarnya merupakan naskah hasil penelitian hukum. Atas dasar itu, maka dinilai penting untuk mendiskusikan tema tersebut sehingga nantinya dapat dilakukan penelitian hukum untuk menghasilkan naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu diketahui juga, tidak semua rancangan peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik. Naskah akademik diperlukan rancangan undang-undang baik yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Bahkan ditentukan rancangan undang-undang itu harus disertai naskah akademik diatur dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada pengecualian undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Penetapan undang-undang pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang atau pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak berlaku keharusan disertai naskah akademik. Diatur dalam pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun disertai keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, naskah akademik tidak merupakan keharusan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, melainkan pilihan antara penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Mengenai metode penelitian, lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Yang pertama, data dalam penyusunan naskah akademik. Jenis penelitian yang ideal dilakukan dalam penelitian untuk penyusunan naskah akademik adalah penelitian yang berbasis data hukum maupun data non-hukum. Yang kedua, metode penelitian sosiolegal, pembentuk undang-undang melalui lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyamakan metode yuridis empiris dengan metode sosiolegal. Ada sudut pandang lain yang tidak menyamakan metode yuridis empiris dengan metode sosiolegal. Banakar dan Travers tahun 2005 menegaskan sosiolegal sebagai interdisciplinary studies of law. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa ini adalah studi hukum dengan pendekatan interdisipliner, bukan studi ilmu sosial tentang hukum. Kata sosio dalam sosiolegal merepresentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada. Peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, tidak sedang bertujuan memberi perhatian pada sosiolegal atau ilmu sosial lain, melainkan hukum dan ilmu hukum. Studi sosiolegal memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama, studi sosiolegal melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, termasuk kelompok terpinggirkan. Juga studi tentang putusan hakim, mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan. Karakteristik yang kedua, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti studi kasus untuk meneliti budaya hukum, studi yang berfokus pada penggunaan teks dan analisis diskursus untuk mengkaji bekerjanya ombudsman, dan etnografi sosiolegal.
Metode penelitian sosiolegal merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik yang meminjam metode ilmu sosial. Maka, yang perlu dilakukan peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait tema riset. Studi lapangan melakukan identifikasi sebagaimana hukum bekerja dan berimplikasi terhadap hubungan-hubungan di antara subjek dengan banyak pihak dan mendapatkan data empirik tentang pengalaman subjek berkenaan dengan tematik riset. Diadaptasi dari Sulistiawati Irianto tahun 2009. Lalu metode yang ketiga, metode penelitian hukum normatif. 3 acuan dasar berpenalaran hukum. Pertama, positivitas. Demi terjaminnya kepastian hukum dan prediktabilitas, maka proses penalaran hukum harus selalu berdasarkan dan dalam kerangka tata hukum yang berlaku. Yang kedua, koherensi. Agar dapat dipatuhi dan diterapkan sedemikian sehingga tujuan pembentukannya dapat terwujud, maka dalam tata hukum tidak boleh ada inkonsistensi dan kontradiksi internal. Yang ketiga, keadilan. Hukum dimaksudkan untuk mewujudkan pengaturan hubungan antar manusia yang tepat. Artinya, yang dapat diterima atau acceptable oleh para pihak dan juga oleh masyarakat. Yang keempat, metode tahapan penelitian hukum. Ada 2 langkah penting yang menentukan bobot dan corak penelitian hukum, yakni pengumpulan data dan analisis data. Selain itu, diadakan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Artinya, diperlukan penelusuran fakta-fakta selain memerlukan penelusuran hukum, baik peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan pengadilan, kontrak, dan dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data. Cara mendapat data hukum adalah melalui studi dokumen berdasarkan kategori tematiknya. Lalu analisis data. Dalam penelitian hukum, masing-masing masalah hukum perlu diteliti secara terpisah. Inilah yang dinamakan dengan analisis. Selanjutnya, yang pertama, analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal seperti penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah perundang-undangan atau penafsiran sejarah hukum, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran fungsional atau penafsiran futuristik. Yang kedua, cara menafsirkan atau kombinasi yang akan digunakan bergantung kepada jenis, tujuan, serta pandangan penelitinya. Seorang yang bersikap dogmatis tentu saja hanya menggunakan cara penafsiran autentik, gramatikal, atau sejarah hukum. Sedangkan orang yang menganut paham sosiologis atau fungsional akan menggunakan juga cara penafsiran sosiologis, teologis, dan fungsional. Yang ketiga, peneliti yang ingin menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa mendatang akan menggunakan metode penelitian ilmu sosial dan futuristik untuk melengkapi cara-cara penafsiran sosiologis, teologis, dan fungsional. Yang keempat, peneliti hukum yang futuristik pun harus memulai penelitiannya dengan cara penafsiran autentik, gramatikal, historis, dan sistematis, dan membandingkannya dengan hasil-hasil penafsiran hukum secara teologis atau fungsional. Yang terakhir, ketajaman atau pisau analisis. Hukum bergantung pada pemahaman dan penguasaan metode-metode penafsiran dan keahlian, dan memadukannya dengan metode penelitian lainnya dalam penelitian yang bersifat interdisipliner. Lalu, model analisa peraturan perundang-undangan. Menurut Bappenas 2011, model analisa peraturan perundang-undangan atau MAPP adalah sebuah alat untuk melakukan review atau evaluasi regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. Operasionalisasi MAP diawali dengan inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi. Analisis regulasi tersebut menghasilkan 3 pilihan keputusan tindakan. Yang pertama, regulasi dipertahankan, yang kedua, regulasi direvisi, dan yang ketiga, regulasi dicabut. Dari keputusan tersebut kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak. Kriteria MAP berisi 3 kriteria, yaitu legalitas,
kebutuhan dan ramah. Pertama, legalitas, artinya regulasi tersebut yang dalam pengaturannya tidak ditemui adanya potensi konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional. Yang kedua, kebutuhan, artinya regulasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan diperlukan oleh masyarakat dan penyelenggara negara, serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Yang ketiga, ramah. Artinya regulasi tersebut tidak akan memberikan beban tambahan yang berlebihan kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung regulasi, atau dengan kata lain, tujuan regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi. Lalu operasionalisasi MAP tahap 1, inventarisasi regulasi, yakni kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atau kewenangannya, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor tertentu. Tahap 2, analisis regulasi. Analisis regulasi dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bermasalah, hasil memutuskan tindakan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk dipertahankan, direvisi, atau dicabut. Yang ketiga, tahap rencana tindak, yakni suatu rencana aksi yang berisi langkah-langkah konkret sebagai tindak lanjut hasil analisis yang diputuskan. A. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dipertahankan, maka tidak diperlukan rencana tindak. B. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi direvisi, maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi melalui proses sebagaimana pembentukan regulasi baru yang didahului dengan pembuatan naskah akademik. C. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindaknya adalah pencabutan regulasi dengan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan, pencabutan tanpa didahului dengan penyusunan naskah akademik. Pasal 43 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.